Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mini riset saya, yaitu analisis preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian seblak. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifatul Inayah Miftah, NIM 24038. Nah, untuk latar belakang, seblak itu adalah khas dari Kota Bandung yang sangat populer di berbagai daerah sekarang. Nah, dengan rasanya yang pedas dan aroma khas dari bahan kencur yang sangat menyengat. Nah, untuk isinya itu beragam. Nah, itu ada kerupuk basah, ceker, makaroni, serta sosis-sosisan. Nah, karena rasa dan teksturnya yang cukup menarik, seblak bisa membuat banyak orang, terutama di kalangan generasi muda. Nah, itu banyak ingin mencoba seblak. Namun, seringkali seblak itu dianggap mirip dengan makanan lain dan nilai budayanya itu tidak terlalu terlihat jelas. Nah, untuk rumusan masalahnya itu sendiri itu ada 3. Yang pertama, atribut apa saja yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap seblak. Nah, yang kedua, atribut manakah yang paling penting bagi konsumen berdasarkan hasil analisis konjoin. Nah, untuk yang ketiga, kombinasi atribut apa saja yang paling disukai oleh konsumen. Nah, untuk tinjauan pustakanya, perilaku konsumen yaitu cara seseorang memilih produk yang mereka beli, yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, seperti harga, kualitas, rasa, dan tempat. Nah, semua faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi keputusan akhirnya. Nah, untuk analisis konjoin ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk memahami apa yang disukai oleh konsumen dengan cara menguji berbagai kombinasi sifat produk sekaligus. Nah, dengan metode ini kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap pilihan konsumen. Nah, sehingga dapat membantu produsen dalam membuat produk yang lebih sesuai dengan keinginan pasar. Nah, untuk metodenya itu sendiri, saya menggunakan metode kuantitatif. Nah, untuk atribut yang diteliti itu, yang saya teliti itu ada harga, tingkat kepedasan, isi utama, topping tambahan, porsi, dan tempat. Nah, untuk responden yang saya ambil itu ada 15 responden. Nah, untuk teknik analisisnya itu saya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita beralih ke langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita buka aplikasi Excel. Nah, kita buka. Nah, di sini kan sudah ada data yang tersedia, sudah ada atribut yang saya teliti. Nah, setelah itu, di sini atributnya itu, ada harga, tingkat kepuasan, isi utama, topping tambahan, porsi, dan juga tempat. Nah, untuk levelnya itu ada 3. Nah, setelah itu kita beralih ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita klik data. Nah, kita cari orthogonal design. Nah, setelah itu kita ke generate. Nah, di sini atributnya itu kita ketik satu persatu. Kita ketik satu persatu. Nah, yang pertama itu ada harga kan. Kita klik ADD. Nah, setelah itu ada tingkat. Dan juga isi juga tulis. Topping. Nah, setelah semuanya
atributnya sudah di sini. Nah, terus kita klik harga nih. Enggak. Nah, setelah itu kita ke define flows. Nah, di sini kita akan mencantumkan levelnya. Nah, levelnya itu kan tadi ada 3. Nah, kita tulis nih 1, 2, 3. Nah, untuk keterangannya itu kita tulis di harga itu. Nah, itu harga tuh ada berapa? Nah, kan ada tadi kan ada 10.000, 20.000, 3 maaf. Salah, di sini ada 15.000. Sini ada 20. Nah, kita klik continue. Nah, sama juga seperti tadi itu di tingkat kepuasan. Nah, untuk di tingkat kepuasan itu keterangannya seperti levelnya itu berapa. Di sini kan level 1 tidak pedas, level 2 sedang, 3 level 5 itu ada sangat pedas. Nah, untuk diisinya itu, untuk isi utamanya itu ada apa saja? Nah, untuk isinya itu ada kerupuk plus mie, sama juga kerupuk plus bakso, sama juga kerupuk plus sosis. Nah, untuk topping tambahannya itu kita ketik dulu levelnya itu. Nah, untuk keterangan topping tambahannya itu ada telur, ceker, dan juga seafood. Klik continue. Nah, untuk di porsi juga sama. Porsinya itu. Nah, untuk di porsinya itu ada porsi kecil, sedang, dan besar. Nah, untuk di tempat dulu levelnya. Nah, untuk tempatnya itu ada gerobak. Nah, di sini tuh ada gerobak. Di sini tuh ada gerobak pinggir jalan. Terus ada warung. Terus di sini juga ada warung pinggir jalan. Setelah itu restoran. Nah, setelah semuanya sudah tertera di sini, nah kita klik creator new date file. Nah, di sini kan ada file. Kita klik, terus kita cari data day.
Nah, kita cari tuh analisis conjoin. Nah, di sini kita tulis file namanya itu terserah menurut kalian mau dikasih nama apa. Nah, tapi saya tuh mau kasih stimuli seblak. Nah, terus kita save. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat sudah ada di file apa belum. Nah, kan sudah ada stimuli seblak. Nah, kita klik nih. Nah, kita ubah. Nah, di sini di data view. Nah, kita klik A1. Nah, semuanya sudah ada. Harganya itu berapa. Nah, tingkatnya, isinya, topping, dan juga porsi tempatnya. Nah, setelah membuat stimuli, nah untuk tahap selanjutnya yaitu melakukan survei kepada responden. Nah, kebetulan datanya sudah ada ini. Nah, responden yang saya ambil itu kan ada 15. Nah, terus kita itu blok data ini, kita salin. Nah, terus kita ke SPSS. Nah, kita ke data view, klik kanan. Nah, di sini kita klik paste with variable names. Nah, sudah keluarkan. Terus kita ke variable view. Nah, di measure ini kita ubah ke nominal. Terus di bawahnya itu ubah ke crel, seterusnya ubah ke crel sampai bawah. Nah, setelah itu kita ke file. Nah, kita klik save as. Nah, di sini file namanya itu kita terserah mau kasih nama apa. Nah, cuma saya sendiri tuh mau kasih nama data penelitian saya. Terus kita save. Nah, kita lihat di file itu ada apa enggak. Nah, di sini kan sudah ada. Kita buka. Kita ke file lagi. Nah, kita ke new. Terus kita ke sintak. Nah, setelah itu kita salin sintaknya. Kita balik ke SPSS lagi. Kita salin. Paste. Nah, di sini kan datanya itu ada di data D. Nah, kita itu samakan yang ada di datanya. Nah, nama analisisnya juga samakan. Nah, ini data juga ubah ke D. Nah, untuk stimulinya ini juga kita ubah. Jadi, stimuli, kita lihat dulu. Jadi, stimuli seblak. Stimuli seblak. Oke. Dan sini juga sama. Nah, untuk di penilaian ini kita ubah ke data penelitian
saya. Nah, untuk defektor ini, nah, atributnya itu kita taruh di sini. Tadi kan ada harga, tingkat, isi, topping, porsi, dan tempat. Nah, setelah ini benar semua, nah kita ke run, terus kita klik al. Nah, hasilnya seperti ini. Pastinya nggak bisa. Nah, untuk hasil penelitiannya itu, nah konsumen itu lebih suka harga menengah, nah dibandingkan terlalu murah atau mahal. Nah, konsumen itu juga lebih suka kepedasan rendah, nah atau sangat pedas. Nah, untuk konsumennya itu juga suka isi campur dibandingkan isinya cuma kerupuk plus bakso. Nah, untuk konsumen juga cenderung lebih suka porsi yang sedang dan besar daripada porsi yang kecil. Nah, untuk topping favoritnya konsumen itu ada telur dan seafood. Nah, konsumen itu lebih suka makan di restoran yang nuansanya lebih nyaman dan tempatnya juga bisa melihat pemandangan yang bagus. Nah, untuk pembahasannya, konsumen itu lebih mempertimbangkan isi dan varian sebelahnya. Nah, dibandingkan harga untuk topping dan porsi juga mempengaruhi. Nah, tetapi tidak sebesar isi. Nah, untuk hasilnya ini menunjukkan bahwa inovasi isi seblak bisa meningkatkan daya tarik. Untuk kesimpulannya itu, faktor utama yang memengaruhi pilihan konsumen untuk seblak adalah isinya. Nah, kemudian diikuti oleh tempat dan tingkat kepedasannya. Harga bukan merupakan faktor utama, tetapi kombinasi atribut yang paling disukai adalah isi yang bervariasi, topping, porsi sedang, dan tempat makan di restoran. Nah, untuk sarannya itu, para pengusaha seblak atau UMKM seblak itu harus memperhatikan inovasi bahan atau isinya agar menarik minat pembeli. Nah, harga itu sebaiknya disesuaikan dengan segmen pasar yang disetujui. Bisa juga menambahkan varian topping dan ukuran porsi agar menawarkan lebih banyak pilihan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.